perjalanan menuju tempat sejarah Batu Kuwung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusina Dwi Sapuro dengan NIM 862062300009 dari kelas RA2 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Pendidikan IPS kelas tinggi. Nah, sejarah yang saya ambil mengenai sejarah pemandian air panas Batu Kuwung. Pernah hidup seorang saudagar kaya raya yang mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan Sultan Haji, anak dari Sultan Agung Tirtayasa. Karena kedekatannya tersebut, sang saudagar mendapat hak monopoli perdagangan berat dan lada dari Lampung. Tak ayal usahanya pun maju pesat. Hampir semua tanah pertanian di desa-desa yang berdekatan dengan tempat tinggal sang saudagar menjadi miliknya. Ia membeli tanah-tanah tersebut dari para petani dengan harga yang rendah. Biasanya setelah petani-petani tersebut tidak mampu lagi membayar hutang dengan bunga yang beranak-anak dan sudah habis tempo kepada sang saudagar. Hari di desa tempat tinggal saudagar kaya raya itu lewatlah seorang sakti yang menyamar sebagai seorang pengemis lapar dengan kaki pincang. Sebelumnya orang sakti ini sudah tahu mengenai perangkai buruk sang saudagar. Dikarenakan keburukannya sudah jadi obrolan rutin penduduk di pasar atau di warung kopi, ia ingin memberi pelajaran dan menyadarkan sang saudagar yang sombong dan kikir tersebut. Maka seorang pengemis yang tidak lain adalah seorang sakti itu mampir menemui sang saudagar di rumahnya yang besar dan mewah. Si pengemis mengutarakan maksudnya menemui sang saudagar untuk meminta sedikit makanan mengganjal, menjaga perut, dan sedikit kekayaan sebagai modal usaha. Tapi sang saudagar memang sangat pikir, bukannya memberi malah ia memaki-maki si sang pengemis tersebut. Kata seorang pengemis berkata, agar kakimu sembuh dari kelumpuhan kita harus melaksanakan 3 hal. Yang pertama, harus bisa merubah sifat sombong. Yang kedua, harus pergi ke kaki Gunung Karang dan carilah sebuah batu cekung. Lalu bertapalah kau selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Yang ketiga, apabila kakimu sudah sembuh, kamu harus memenuhi janjimu untuk memberikan hartamu kepada masyarakat setempat yang mengalami kesulitan. Nah, pada hari terakhir pertapaan, keajaiban pun terjadi. Dari pusat batu cekung tersebut menyemburlah mata air panas. Boleh dilihat, di sini adalah awal mula sang saudagar itu bertapa selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan tanpa minum. Nah, terus setelah hari terakhir terjadilah keajaiban. Dari pusat batu cekung tersebut menyemburlah mata air panas yang saudagar sudahi tapaannya. Lalu bersegera mandi dengan air panas tersebut. Keajaiban terjadi lagi. Kedua kakinya sembuh dari lumpuh dan bisa digerakkan kembali. Udah. Sejak saat itu, Batu Cekung dikenal sebagai Batu Kuwung dan dipercaya masyarakat memiliki khasiat penyembuhan. Kisah ini diwariskan secara turun-temurun sebagai pelajaran agar manusia tidak sombong dan selalu berbuat baik kepada semua. Dan kini, lokasi tempat pemandian air panas Batu Kuwung dijadikan destinasi wisata oleh pengelola daerah Batu Kuwung tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah asal-usul pemandian air panas Batu Kuwung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.